Halo, selamat malam. Assalamualaikum, sahabat cahaya kehidupan semuanya. Bagaimana kabar Anda di hari ini, hari Sabtu, 5 September 2020? Saya membuat catatan harian ini malam hari, malam minggu. Malam minggu biasanya orang sibuk untuk jalan-jalan, untuk liburan, disebutnya weekend ya. Yang biasanya capek kerja, stres dari Senin sampai Jumat, kemudian Sabtu libur bagi yang libur. Tapi ketika besoknya libur, minggu libur, tentu malam harinya biasanya dibawa dengan happy-happy, disebutnya malam yang panjang gitu ya. Hari ini hari Sabtu, saya tadi memberikan kelas MC online ke seorang peserta dari Gresik rumahnya, dan dia lucu nih, sebelum dia belajar dia sudah daftar kan, antri lama. Ketika antri dia sudah menerapkan apa yang ada di modul, hampir 1 bulan dia antri menerapkan di modul, dan dia sudah pelajari, dia sudah praktekkan membuat virtual, dia sudah praktekkan doanya, dan dia bilang sudah terjadi gitu. Hanya dia kemudian saya bilang, berarti sudah pinter dong. Dia bilang ya butuh belajar mas biar utuh yang dipahami dan benar. Dan tadi sebelum saya memberikan kelas AMC, saya tadi harus memberikan mengisi di ospek fakultas. Kalau di fakultas teknik gitu ya, di kampus saya sebutnya bukan ospek tapi masa orientasi mahasiswa baru. Tadi momnya saya tadi sekitar 1 jam sebelum saya mulai kelasnya. Jadi memang kelasnya tadi agak siang, sekitar jam 10-an. Tapi karena saya tahu si mas ini sudah pinter, jadi saya santai aja. Karena biasanya ketika dia sudah memahami maka belajarnya bisa lebih cepat gitu. Tadi kemudian saya lanjut dengan kelas MC online. Mas ini juga dulu kuliahnya di ITS dan di bagian robotik gitu ya, sehingga ketika saya hubungkan dengan materi kuliahnya, beliau sangat nyambung sekali. Mas ini nyambung, dan ternyata sama pak ya dengan materi di kuliah, dan ternyata yaitu it's work. Memprogram pikiran sama dengan memprogram komputer ternyata. Dan memang seperti itu. Selama ini banyak orang-orang yang menyebut dirinya terapis pikiran atau apapun namanya, salah memahami apa itu pikiran. Kenapa? Tidak belajar programming. Nah, berarti kalau ingin memahami pikiran ya kuncinya harus paham apa itu pikiran dengan benar, bagaimana mengelolanya, bagaimana rumus-rumusnya itu sebetulnya. Dan tadi ketika di sela-sela kelas MC online ada break kan siang. Nah, break itu tadi saya isi dengan bermain dengan teman-teman di Wanasjati, dengan staf saya di Wanasjati. Kita tadi bermain Uno Staking. Pernah tahu Uno Staking? Yang susun-susun gitu ya. Kemudian siapa yang posisi jatuh dia yang kalah. Nah, bermain itu sebetulnya bukan sekedar bermain. Bermain juga adalah melatih pikiran untuk bekerja, melatih otak, melatih pikiran untuk berkreasi, dan melatih untuk dipakai gitu. Jadi orang kadang salah memahami permainan, seolah bermain itu nggak ada gunanya. Padahal bermain itu sangat-sangat penting sekali untuk melatih pikiran kita bekerja. Dan saya sering nyuruh ke teman-teman AMC bahwa kerjakan AMC-nya dengan bermain-main, karena memang hidup ini adalah permainan. Maka ketika anak Anda sibuk bermain, coba deh Anda masuk ke situ, Anda masuk ke dunia bermainnya, dan disitulah waktu yang tepat untuk memberikan sugesti ketika bermain. Sama ketika saya tadi bermain dengan teman-teman di Wanasjati, bermain Uno Staking itu, Uno Stack ya, susun itu cukup seru, ketawa, kemudian hati-hati ketika ngambil stack-stacknya itu, dan ketika jatuh terasa kaget sekali, wah gitu. Itu adalah pikiran kita latih, otak kita latih untuk berstrategi, untuk untuk mengatur mana yang mau diambil, mana yang mau diinikan. Itulah salah satu cara untuk melatih pikiran bekerja, melatih pikiran. Jadi melatih pikiran itu sebetulnya gampang aja. Ketika Anda bermain yang pakai strategi, itu juga melatih pikiran kita. Jadi jangan
Anda protes ke anaknya yang main game ya. Main game gak ada gunanya. Kata siapa? Main game itu banyak manfaatnya, melatih kreativitas, melatih imajinasi, melatih strategi, melatih berpikir runtut itu bisa dengan game. Dan ada sebuah mata kuliah namanya serius game. Anda bisa cari itu betul. Jadi game itu dibuat dengan serius, bukan dengan guyonan, tapi efeknya menjadi sebuah permainan yang menyenangkan. Ya. Setelah selesai kelas MC online, karena ini malam minggu, tapi saya tidak keluar. Saya bermain sama Ami dan Ira gitu ya. Saya bermain apa ya? Bermain petak umpet bareng. Jadi Ami tutup mata, saya sembunyikan mainannya di sekitar rumah, di sekitar ruang keluarga, dan dia pun mencari. Itu juga cara saya untuk melatih anak-anak saya pikirannya bekerja, melatih dia untuk berimajinasi, melatih dia untuk mengenali benda-benda, dan melatih dia strategi sebetulnya. Nah, itulah harusnya peran orang tua, menjaga pikiran anaknya, melatih pikiran anaknya. Dan itu juga peran sebagai seorang leader, sebagai seorang pimpinan adalah melatih anak buahnya untuk berpikir yang bagus, berpikir yang runtut, berpikir yang sistematis dan strategik. Itulah harusnya kita sebagai pemimpin. Tapi itu baru disadari kalau kita sudah bisa memimpin diri sendiri, sudah bisa menguasai pikiran kita sendiri. Kenapa? Kita tahu caranya. Sama dengan saya sudah tahu caranya harus seperti ini. Dan ketika saya memerintah anak buah saya di kantor atau di Wanasjati atau di kampus, saya sudah tahu bagaimana cara memberikan perintahnya. Dan saya tahu bagaimana membuat mereka mau bergerak tanpa capek-capek untuk disuruh. Semuanya kembali dari kita memahami manajemen pikiran sendiri. Sehingga jangan sepelekan bermain-main, jangan sepelekan permainan. Adalah sebagai orang tua yang harus masuk ke dunia itu. Mungkin Anda sebagai orang tua jarang bermain kan? Dari kecil mungkin tidak boleh bermain, main game tidak boleh. Coba deh main game, asik main game itu. Apalagi ketika malam minggu seperti ini, main game, Anda main game di handphone, Anda main. Itu membuat pikiran Anda sejenak untuk switch dari kerjaan yang stres menjadi permainan yang seru dan menyenangkan. Maka mulailah semuanya dengan permainan, mulailah semuanya dengan santai. Hidup ini permainan dan senda gurau belaka. Maka jangan serius-serius, jangan tegang-tegang, jangan stres. Jalani hidup ini dengan bermain-main, dengan senyuman, dengan senda gurau. Pasti hidup Anda bebas dari stres, bebas dari masalah, dan bebas dari kekacauan. Hidup Anda hanya ada damai, hanya ada senyuman, hanya ada ketenangan. Kenapa? Hidupnya seperti bermain-main. Jangan anti ya dengan permainan, jangan negatif dulu dengan game, jangan menolak dulu tentang permainan, karena itulah harusnya kita di dunia ini. Kerjakan semuanya dengan bermain-main, dengan santai. Semakin santai, hidup Anda semakin nyaman. Semakin santai, pikiran Anda bisa menyelesaikan semua masalah di hidup Anda. Santai, dan bermain-mainlah. Sibuklah bermain dengan anak Anda, dengan staf Anda, dengan diri Anda sendiri, dan dengan keluarga Anda. Selamat malam minggu, selamat istirahat, dan siapkan diri Anda untuk esok yang lebih baik dari hari ini. Salam dari saya, Firman Pratama. Assalamualaikum.